Next ya. Sama nanti ke teman-teman yang mau chat di sini silahkan ya. Chat sini ntar gue bacain juga. Kalau ada yang menarik kalian kasih case kalian aja, akan gue bacain dan gue sharingkan juga. Oke? Halo, Bro Tim, izin. Ya. Oke, sebelumnya terima kasih Bro Tim telah berbagi ilmu dan kesempatan buat saya bertanya di sini, Bro Tim. Ya. Oke. Saat ini buat profil saya usia, sebelumnya nama saya Fajri. Apa? Fajri. Fajri. Oke, Fajri. Usia 24 tahun, status masih lajang. Kenapa status harus dikasih tahu? Hah? Nyari jodoh lu di sini. Oke. Biar tidak ada tanggungan, masih belum ada tanggungan untuk saat ini, Bro Tim. Ya. Pekerjaan ASN, untuk take home pay sebulan itu masih 7 juta. Ya. Tapi untuk tambahan ada THR dan gaji 14. Itu total mungkin 14 juta. Jadi untuk total semua dalam sebulan itu 8,2 juta berarti. Ya, 8 juta aja. Oke. Terus? Oke, 8 juta. Untuk saat ini saya memiliki aset total sekitar 54 juta sekian. Punya apa? Aset tabungan. Ya. Total 54 juta dengan pembagian 23 juta dalam RDP. Pengeluaran dulu berapa? Pengeluaran berapa? Oke. Pengeluaran per bulan sekitar 4 juta. 4.200.000. Tapi untuk pengeluaran tahunan yang paling besar itu saya mudik kok. Karena posisi domisili saya saat ini ada di Tidore. Ya. Jadi biaya mudik setahun saya bisa keluar sekitar 12 sampai 15 juta. Kemudian saya juga masih kuliah lanjut untuk studi S1 dan akan berakhir mungkin di akhir tahun ini ya. Ya. Oke. Nah, untuk rencana dan tadi lanjut untuk aset. Ya. Aset saya ada 23 juta dalam bentuk RDPU. 23 juta? Ya. Oke. 23 juta dalam RDPU. BBCA saya ada 12 juta. BMRI saya ada 5 juta. Bitcoin ada 12,8 juta. Ya. Dan USDT 1,5 juta. Utang nihil. Oke. Saya punya rencana ya dalam jangka pendek ini untuk join AC dan ternak uang di akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027. Semoga program diskonnya masih berlanjut ya, Bro Tim. Oke, pertanyaannya? Oke, pertanyaannya dalam 2 tahun ke depan ini kan orang tua saya akan pensiun. Oke. Terus bagaimana sih pandangan Bro Tim mengenai posisi saya saat ini? Apakah di strategi alokasi saya aset saya sudah tepat? Terus bagaimana cara yang saya lakukan untuk meningkatkan income saya agar saving rate saya itu semakin tinggi? Apakah dengan mulai usaha atau tetap mengikuti kelas-kelas untuk meningkatkan skill dan pendidikan saya dulu, Bro Tim? Oke. Karena juga saya berencana untuk lanjut S2 di 2027 ini ya, sekitar bulan Agustus. Oke, itu jawab pertanyaan bagus sekali. Yang pertama, kalau kamu merasa S2 itu akan menjadi pembesaran income kamu harus S2. Itu jawaban pertama, oke? Dan dari segi aset kamu yang kamu lakukan adalah sebenarnya aset kamu udah bagus karena kan kamu udah punya 6 kali apa? Pengeluaran ya. Itu tadi 23 juta ya di RDPU. Itu udah centang dan kamu ada posisi-posisi kamu yang kamu udah cerita itu semuanya oke gitu. Tapi mungkin pertanyaan kamu lebih ke gimana caranya bisa besarin. Karena kalau kamu dengan 4 juta ya, 4 juta sebulan kan. Ya, kamu kan mau nyentuh berarti kan angka pensiun kamu kan 4 juta per bulan dikali 12 kali 25 ya kan. Sama dengan 1,2 miliar ya. Untuk mencapai 1,2 M dengan 4 juta sebulan, kamu perlu sekitar kurang lebih
25 tahun ya. Ini kamu mau persingkat gitu kan ke target financial freedom kamu. Siap. Jadi jawabannya adalah kamu harus gedein nih 4 juta per bulannya. Gimana caranya jadi 12? Sekarang 12 ini turun nih langsung nih. Jadi sekitar berapa? 12 tahun kali ya. Harusnya kurang lebih ya. Ini gua hitung kasar ya. Jadi gimana caranya bisa jadi 12? Bisa kali 3. Apa itu kayak dengan S2? Apakah dengan berusaha? Oke. Jadi cara bikin duit paling banyak di dunia ini itu udah pasti dengan lu bikin side income gitu. Lu dari tadi kan yang nelfon banyak punya usaha, ya. Lu nggak bisa Siap, kaya Bro. dengan cuma nuker waktu lu untuk uang. Ya kalau juga jadi ASN nggak bisa kaya, nuker waktu untuk uang tuh nggak bisa kaya. Yang lu bisa lakukan adalah menukar waktu lu untuk membangun sebuah usaha yang bisa muntahin lu duit. Oke. Ketika duit itu udah banyak, baru uang lu jadi uang lagi. Jadi ada step-stepnya, gitu loh. Cuman bukan berarti ditinggalin pekerjaannya. Pekerjaannya kan itu bakal jadi fondasi utama. Nah, lu harus bisa mikir tuh gimana caranya untuk ngasilin usaha yang skillnya ada yang berdekatan gitu. Siap, Oke? Bro Tim. Untuk masukan aja, Bro Tim. Kalau misalkan saya belajar skill kan dalam dunia investasi itu possible nggak, Bro Tim? Kayak mungkin untuk trading dan lain sebagainya. Gini, kalau lu mau ngomong investasi, semua orang kan di sini kan berinvestasi ya. Dan investasi itu bukan sesuatu yang sangat kompleks. Investasi itu hal yang sederhana. Kalau ngomong trading itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat spesifik gitu. Itu bukan pekerjaan yang bisa diambil sama semua orang. Dari 100 orang paling cuma 1 gitu. Tapi kalau gua ngomong berusaha dari 100 orang mungkin bisa 7, bisa 10 yang berhasil. Ya. Kemungkinan lu untuk bikin usaha, upgrade skill lu dan menjual skill itu kan lebih besar dibanding lu coba untuk 100% fokus untuk trading di market. Ini gua nggak memungkiri ya, ada orang-orang gila yang memang bisa gitu loh. Kalau kita ngomong di luar negeri, kayak orang-orang kayak Paul Tudor Jones dan banyak ya fund-fund luar negeri itu banyak yang pure dari trading aja bisa, teman itu bukan untuk semua orang gitu. Gue pun pribadi gue lebih condong ke berinvestasi gitu loh. Gue bangun usaha, mendapatkan hasil dari usaha gue, lalu gue berinvestasi dengan hasil usaha gue. Karena kalau kita mau bagi aja, miliuner di dunia itu 70% tuh pastinya entrepreneur, pengusaha. Ya, 20% tuh mungkin atlet, artis dan lain-lain. 10% tuh baru investor. Karena investor tuh biasanya terjadi ketika usahanya udah besar. Ya, jadi kalau kita